Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ulun hormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para alim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi duduk bagus kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadratnya yang suci, melewati satu jalan pengetahuan-pengetahuan dari agamanya. Mudah-mudahan Allah mewariskan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha ar-rabi, hadisur rabi, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin, kana yaqumu minal laili, selalu menegakkan salat pada malam hari, hatta tatafattara qadamahu, sampai pecah-pecahlah kaki beliau. Tatafattara qadamahu, pecah-pecah kaki beliau. Pecah-pecah kaki itu kayak apa, Pak? Bangkak mungkinlah. Faqultu lahu, maka aku bepender berkata lawan sidin, ujar Aisyah, lima tasna'u haja ya Rasulullah, kenapa pian jadi melakukan ini semua wahai Rasulullah, bangun-bangun malam sembahyang. Waqad ghafarallahu laka, bukankah engkau sudah diampuni Allah, ma taqaddama min janbika, dosa-dosamu yang telah lewat, wa ma ta'akhkhara, bahkan dosa yang akan datang. Nah, kayak apalagi sudah Nabi itu diampuni Allah, dosa nang taduhulu lawan nang akan datang. Kemudian Nabi SAW diberikan Tuhan keutamaan maksum, tidak akan pernah berdosa. Subhan, luar biasa. Qala, tapi Rasulullah berkata, apala uhibbu an akuna abdan syakura, muttafaqun alaih. Apakah tidak aku ini menyukai an akuna abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah. Ini adalah satu bentuk tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Qushairi dalam kitab beliau Risalah Qushairi, syukur itu ada beberapa keadaan atau ada beberapa aktivitas. Yang pertama, syukur itu disebut dengan asyukru fil lisan, syukur melewati lisan, seperti ucapan kita alhamdulillah. Bagi orang ma'rifah, ucapan alhamdulillah di mulut masih belum cukup. Mereka mengulangnya di dalam hati mereka. Asyukru fil qalbi, diulang-ulangnya, alhamdulillah. Yang ketiga, kata Syekh Qushairi, asyukru fil af'al, syukur dalam bentuk perbuatan. Kalau hal-hal yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, nikmat yang tiba-tiba datang tidak disangka-sangka, sesuai dengan hadis Nabi, langsung sujud syukur. Tapi lamunnya syukur hari-hari aja kada usah. Ada kala rajin orang habis sembahyang sujud syukur sidin. Kenapa pian jadi sujud syukur? Aku aja sidin bersyukur kalau mengerjakan sembahyang. Nah, nikmat. Itu namanya bukan syukur tiba-tiba, itu sudah perbuatan yang sudah biasa. Nabi SAW dalam sunnahnya, bila sidin sujud syukur tuh bila sidin mendengar berita nang tiba-tiba, nang kada disangka-sangka tapi nikmat besar. Misalnya pian tiba-tiba ditelepon orang, pian pae dapat hadiah sepeda motor jar, ambil pian langsung ke kantor jar. Wah, ya lah, tuh tiba-tiba sujud syukur langsung.
Tapi kalau nang hari-hari ya cukup diucapkan alhamdulillah dan mengulang-ulangnya di dalam hati. Maka yang dimaksud dengan syukur di dalam hati tanpa mencela sesuatu yang ada. Itu syukur dalam hati. Maaf, kadang-kadang kita ini juga ucapan alhamdulillah tapi di hati memprotes. Ya Pak, di bari orang misalnya itu sepeda motor, alhamdulillah jarang dangal. Tapi di hati jakanya motor lah jar. Nah, ya lah. Jakanya mobil lah jar. Ini berarti kolbunnya belum bersyukur. Jadi ucapannya syukur tapi kolbunnya belum. 2, 3, perbuatan sujud syukur langsung. Sujud syukur yang langsung. Itu tingkatan syukur. Kita teruskan. Hadis selanjutnya. Al-Khamis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah terus nih. Dari Aisyah. Orang-orang Syiah bae nya kada mau menerima hadis dari Aisyah. Bila dari Aisyah ditolakna. Bila dari Abu Bakar ditolakna. Bila dari Umar bin Khattab ditolakna. Nah, itu Utsman ditolakna. Kecualinya dari jalur riwayat Ali bin Abi Thalib baru diterima. Nah, kenapa jadi kita ini berbeda lawan Syiah? Karena jalur riwayat berbeda hadis. Ini kalau nya ahlu sunnah wal jamaah semua jalur diterima. Dari Ali kah? Dari Jabir kah? Dari Umar kah? Utsman kah? Ali kah? Terima semuanya. Itu ahlu sunnah wal jamaah bedanya. Dan apa Ahlussunnah wal Jamaah kada suka mengkritik hadis. Mengkritik hadis tuh ini madakan sahih, dhaif, apa dan sebagainya. Bisa mereka meletakkannya tapi menghormati tetap hadis-hadis yang lain semuanya dipakai. Jam'u wa taufiq. Karena hadis itu kan ada yang tinggi derajatnya dari sanad saja kadang-kadang nang meriwayatkannya sikoh dipercaya. Karena ada nang kurang tapi hafal, orang ada yang meletakkan hadis tapi bisa terserah tetap aja dipakai. Tapi diposisikan sanadnya turun. Kumpul mengumpulkan hadis itu dipakai semuanya. Semua jalur. Mun Wahabi Salafi coret ibarat sedikit aja cacat right dihapusnya. Makanya akhirnya sedikit hadis selalu menyalahkan orang. Nah, paling bagus hidup ini jangan suka menyalahkan orang. Nah itu makanya akhirnya sifatnya keras. Sunat dibarakannya wajib. Nah kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah kada wajib. Jenggot wajib. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sunat aja. Mun wajib itu udah ya kan, namunnya kada dipakai berdosa. Tetapi harus cingkrang, berselawar harus cingkrang ke atas. Karena dalam hadis masuk api neraka aja Nabi bila memakai celana ke bawah. Ahlussunnah wal Jamaah bang kada masuk neraka kada. Kenapa kada masuk neraka? Nang masuk neraka tuh orang nang sombong. Karena di dalam hadis Abu Bakar pernah memakai celana panjang ke tanah juga kada ditagur Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa Abu Bakar kadang kau tagur? Padahal celananya melorot ke bawah. Abu Bakar tidak sombongnya Nabi. Nah itu kan hadis itu dipakai menyatakan bahwa berselana atau betapih tak ke bawah itu tuh hukumnya kada haram. Yalah, perkara boleh saja yang kada boleh itu biar cingkrang kah atau ke bawah kah. Mun sombong nang kada boleh itu sombong. Ini adalah bagian-bagian daripada sunnah. Lalu menggambarkan bagian-bagian sedikit yang berbeda-beda. Setunggal dikitan aja kita ini memasukkan semuanya neraka juga lah. Terus akan bacakan lagi hadis lah. Tunggal dikitan. Nah, lain hadisnya. Kita teruskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Abi Hurairah ini pernah jadi khadam Rasulullah selama 2 tahun. Tapi banyak banget hafalan sidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, mukmin yang kuat itu, ujar Nabi, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'mini dha'ifi, daripada orang mukmin nang lemah. Nang kuat lawan lemah itu bagus, nang kuat, nang lemah itu kurang disuka Allah, lebih bagus yang kuat. Nah kayak apa gerang mukmin kuat itu? Terusakan dulu. Wa fi kulli khairin, dan pada setiap sesuatu kebaikan. Dari sesuatu kebaikan. Mukmin yang kuat lebih bagus daripada mukmin yang lemah, dan pada setiap kebaikan. Nang lemah tuh lemah macam-macam sedekahnya lama. Ya kalah orang 5.000, ini 1.000 aja kawa. Ada kawai. Apalagi dari segi bantu membantu, tolong menolong, inya lama karena tapi menolong orang, inya yang seikunga banyak menolong orang. Kayak itu bisa dipahami. Fahris ala ma yanfa'uka, karena itu jar Nabi, peliharalah dirimu untuk selalu memberi manfaat kepada orang lain. Apa caranya memberi manfaat? Wasta'in billahi wala ta'ajjas, mintalah kalian tolong kepada Allah atas kelemahan diri kalian, jangan kalian membiarkan kelemahan diri kalian. Jadi lamunnya kita nih lamah sembahyang, kita nih pengoler, minta lon Tuhan supaya kada pengoler. Undani jar banyak mana penyakit, undani jar kada konang kayak orang jar, minta lon Tuhan kesembuhan, kemampuan. Jangan dipasang terus. Ini nang kayak ini banyak lah, maaf aja nah. Ilmu ridho semuanya. Ya kah? Belajar nih ilmu ridho semuanya. Ridho itu salah satu daripada cara. Jadi kayak ini, di dalam agama Islam tuh sabar, ada syukur, ada apa lagi? Ada ridho, ya kah? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Syukur, sabar, ada tawakal, ada ikhlas. Itu sama seperti alat betukangan rumah. Nah, mun rahatan betukangan dipakai kadanya? Dipakai. Mun kadaratan betukangan, terpakai lah lagi tukol gergaji, ada. Mun hendak memotong papan, jangan tukol di bawah. Nang di bawah Pak, gergaji. Nah contoh, pada saat menerima nikmat, alat apa yang kita gunakan? Syukur. Ya kah? Nah syukur, jangan bersabar. Ya kah? Syukur, sabar ya salah. Pada saat menerima musibah, wa ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita saat itu pakai apa? Pakai sabar. Ya. Pada saat kita mengetahui, menyadari ini semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah lewat. Misalnya merenung kita nih di dalam hati, jaka aku tadi tuh ke masjid, mendengar aku ke pengajian, nih pas aku tadi tuh kada ke masjid. Nah, asa rugi benar aku. Tapi ada kawai, ini sudah berlewat, takdir kada tuh? Takdir. Maka di situ posisinya adalah redo. Ya lah, kita pakai redo. Kada mau bang sabar sudah lewat. Ya lah, sabar sudah. Karena sabar itu proses kita menjalani sesuatu. Itu sabar. Proses menjalani sesuatu itu sabar. Innamas sabru inda satmatil ula. Pada saat kita ingin melakukan sesuatu hal, begawi, keluar rumah, berencana melakukan sesuatu, apa yang kita pakai? Namanya tawakal. Fa ija ajamta fatawakal Allah. Oke. Bila kita sedang beribadat,
terpakai lah tawakal. Kadang lah. Hah? Ada terpakai. Nang ngeratan ibadah itu terpakai apa? Ikhlas. Ba'amal soleh ikhlas nang terpakai itu perlukan ikhlas. Nah, jadi kita ini penting bisa memasang-masang posisinya di mana nih alat nih kita gunakan. Nah, alat. Maka bila kita pasang ikhlas waktu kita beramal saleh atau beribadah, hilanglah riya, hilanglah takabur, ya lah kalau mau lagi ada tuh, hilanglah sum'ah, hilang.